Halo DA Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. DA Lovers, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak DA Lovers semuanya untuk tahu lebih banyak lagi tentang lidah buaya. Nah, sekarang saya sudah ada di kebun lidah buaya. Nah, kita akan berbagi informasi kepada DA Lovers semuanya. Apa sih dan bagaimana cara berkebun lidah buaya dan apa saja manfaat lidah buaya ini dan bisa diolah menjadi apa saja. Bagi DA Lovers yang penasaran, jangan lupa untuk ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi DA Lovers yang belum subscribe channel Dunia Agro, silakan subscribe dulu channel Dunia Agro agar selalu mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi video-video terbaru dari Dunia Agro. Oke, selamat menonton DA Lovers semuanya. Halo DA Lovers, nah pada kesempatan kali ini saya akan menggali informasi seputar lidah buaya. Ini ada suami istri nih, petani lidah buaya ya. Mari kita berkenalan dulu dengan bapak dan ibu ini yang bertani lidah buaya. Oke, Bapak bisa diperkenalkan diri Pak, namanya siapa Pak ini Pak? Nama saya Bapak Widodo. Pak Widodo dan Ibu? Bu Ana. Ibu Ana. Nah, DA Lovers, Pak Widodo dan Bu Ana ini adalah petani lidah buaya. Tapi tidak cuma petani lidah buaya, tapi juga diolah gitu Pak ya Bu ya. Diolah menjadi aneka makanan dan minuman. Nah, seperti apa ini coba kita gali informasinya lebih dalam lagi. Nah, baik Pak Widodo dan Bu Ana, ini sebenarnya sejak kapan ini bertani lidah buaya ini? Bapak atau Ibu ini? Ibu gitu. Boleh. Sejak kapan Bu? Bertani lidah buaya sudah 1 tahun ini Mas. Jadi 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi ini sekarang baru 1 tahun lebih sedikit. Nah, itu awalnya kenapa kok tertarik lidah buaya Bu? Itu, Bu. Oh iya. Sebenarnya lidah buaya itu kan cukup mudah ya. Kita tuh menanam di mana saja kan tumbuh gitu kan. Hampir semua rumah tuh punya tanaman lidah buaya. Jadi saya pikir juga kayaknya mudah gitu kan, mudah. Nah, itu ada teman yang menawarkan untuk budidaya lidah buaya. Juga sepertinya memang mudah, tidak perlu repot. Kami sendiri kan tidak punya background petani gitu. Kami tidak punya background petani sehingga itu menarik buat saya ya kan. Karena nanti begitu sudah setahun itu nanti diambil atau dijual ke supermarket dan seterusnya. Jadi itu menurut saya menarik gitu ya. Jadi gampang sih intinya, nggak repot gitu ya, cuma perlu disiram ketika musim panas aja. Oh, jadi awalnya dari ada teman yang memberikan informasi itu ya. Oke. Kalau sebenarnya untuk merawat ini sebenarnya sulit gak Pak ya? Atau Ibu ini? Sulit gak Pak? Kalau secara umum itu lidah buaya ini perawatannya itu tidak sulit. Karena kan intinya karena itu tanaman ini sebenarnya hanya butuh air aja. Air tapi airnya jangan terlalu banyak gitu. Jadi kalau itu lahan itu kalau terlalu istilahnya becek gitu ya, itu nanti akan mematikan tanaman gitu. Jadi pada intinya itu tanaman ini sebenarnya kan tahan dengan panas, tapi harus cukup dengan air itu, ada airnya gitu. Jadi itu akan pertumbuhannya akan lebih bagus gitu. Jadi ya makhluk hidup pasti butuh air Pak ya, tapi untuk lidah buaya ini memang tahan di lahan kering Pak ya. Oke, begitu. Kalau ini Pak, untuk perawatannya sendiri Pak, lidah buaya ini apa saja yang perlu dilakukan ini dalam perawatan? Kalau perawatan itu sebenarnya kita tidak terlalu sulit perawatan lidah buaya ini. Yang agak repot memang ini rumput ini loh. Jadi rumput ini memang harus kontinu ya. Jadi karena rumput ini akan bisa mendatangkan hama. Jadi lahan yang bersih itu akan bisa bebas dari hama. Jadi mengurangi hama juga gitu seperti itu. Jadi hama ini kan faktornya kan dari rumput yang itu. Jadi yang tidak terkendali gitu gitu. Iya gitu. Kalau perawatannya nggak terlalu sulit, mudah, kita hampir tidak ada perawatan Mas. Iya betul, iya karena memang sudah kita tanam gitu, kita sudah dia akan tumbuh sendiri. Jadi nggak perlu pakai yang itu. Memang ada sih perawatan tapi ringan
hanya dikasih pupuk biasa itu enggak apa itu Pupuk enggak. kandang, harus pupuk kandang. Pupuk kandang Bu, ya? Pupuknya kita organik. Kalau untuk pemupukan mungkin ada berapa minggu sekali, berapa bulan sekali gitu Pak biasanya? Pembukaan itu di awal. Di awal kita itu dikasih parit itu, dikasih larikan gitu, dikasih pupuk awal, dikasih pupuk. Terus nanti selang 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan, nanti di sekitar tanaman itu kita tambahi pupuk lagi. Gitu. Oh, oke. Itu cuma itu aja. Jadi apa itu? Pupuk kandang aja, tidak pakai Berarti pupuk pestisida. organik ya? Iya. Iya, organik. Pupuknya pupuk kambing, Mas. Oh, kotoran kambing ya? Iya, kotoran kambing, iya. gitu. Kotoran kambing. Kotoran kambing ya Bu ya. Oh, Kita iya. nggak pakai pupuk pestisida sama Oke, sekali. oke. Kalau apa untuk semprot tadi disemprot di lahan itu semprot apa Pak ya? Oh iya, jadi semprot ini ada kita punya 3 macam. Jadi yang pertama itu namanya pembenah tanah. Pembenah tanah itu jadi untuk apa itu nanti untuk sirkulasi tanah. Jadi untuk apa itu untuk mengemburkan tanah. Karena kebetulan Pestisida yang masih ada sebelumnya itu dinetralisir itu loh Mas. Oh, Jadi kan iya. biasanya petani konvensional itu kan masih pakai pestisida. Nah, itu kita coba netralkan dengan pembenah itu. Jadi tanahnya itu dibenahi lah, dibagusin Oh, gitu iya, loh. iya. Supaya menjadi lebih subur tanpa ada pestisida. Jadi Oh. kandungan pestisidanya juga hilang. Hilang ya. Oke, untuk yang kedua apa itu Pak semprotannya Pak? tadi yang kedua itu pengendali hama. Dari hama. Ya, pengendali hama itu biasanya itu ada. Jadi itu biasanya itu ulat. Ulat. Iya, ulat yang Ulat itu makan di apanya Pak biasanya? Pak? ya di itu di Pelepahnya pelepahnya itu? itu ya. Oh. Jadi apa itu biasanya itu ada ulat. Itu ulat itu juga apa itu ada unsurnya dari rumput tadi itu loh Mas. Oh, Nah, gitu iya, gitu. iya. Rumput itu Mengundang, Pak, ya? iya seperti itu. Tapi secara umum itu apa itu tidak baik itu enggak ada hamanya. Hampir enggak ada hamanya gitu. Jadi bukan apa itu bukan tanaman yang kayak pandemi itu enggak ada Oh, itu iya, ya iya, seperti iya. itu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu nutrisi. Nutrisi. Organik juga, Pak, ya? Iya. Jadi apa itu nutrisi itu kan setelah apa itu pelepah itu dipanen, kita kasih nutrisi nanti biar cepat biar tumbuh nanti. Pelepah baru. Iya, baru itu nanti biar cepat besar, ini 2 minggu udah bisa diambil lagi gitu. Hanya untuk mempercepat itu. Seperti itu. Oke. Nah, tadi perawatannya berarti mudah sekali Pak. Nggak terlalu sulit. Intinya untuk mengurangi hama, rumput-rumputan harus dibersihkan. Nah, Bu, tadi setelah budidaya itu kira-kira bisa dipanen sampai berapa bulan itu? Iya. Lidah buaya itu untuk bisa dipanen itu dari mulai tanam itu 1 tahun Mas. Jadi 1 tahun pertama itu baru bisa ditanam. Jika untuk farmasi terus kemudian untuk apa ya keperluan konsumsi apa satu lagi ya farmasi konsumsi kosmetik. Betul karena lidah buaya ini punya banyak sekali manfaat untuk farmasi, untuk konsumsi dan untuk kosmetik. Kalau untuk kosmetik dan farmasi itu setelah 1 tahun. Tapi kalau untuk konsumsi di sini khususnya konsumsi misalnya kayak dibuat es krim, dibuat stik lidah buaya itu bisa sebelum 1 tahun. Tapi lebih mudahnya ya 1 tahun ya karena dia sudah kokoh, pohonnya juga sudah baik. Jadi ya 1 tahun itu baru kita panen. Nanti setelah 1 tahun itu kita panennya 2 minggu sekali. Gitu. 2 minggu sekali itu sudah akan tumbuh terus itu pelepahnya. Jadi kita ambil pelepah paling bawah 1, 2, 3 lah ya dari bawah itu. Terus nanti setelah 2 tahun bisa seminggu sekali. Setiap pekan itu sudah bisa diambil terus. Sampai usia kalau bagus tanahnya, bagus pupuknya, bagus perawatannya bisa sampai dengan 15 tahun. Wow, panjang juga ya. Jadi 1 kali tanam bisa panen sampai 15 tahun. Oh iya. Betul. Ya. Dan itu kan modelnya apa ya? Beranak Bu ya? Beranak ya. Jadi anaknya itu nanti yang bisa ditanam lagi gitu ya. Itu biasanya muncul anak berapa bulan itu Bu? Tergantung menanam pertama. Kalau nanam pertamanya sudah lebih besar ya paling 3 bulan sudah keluar anaknya. Tapi kalau misalnya masih kecil banget ya mungkin sekitar 6 bulan Mas. 6 bulan ke atas lah itu sudah mulai muncul anakan kecil-kecil. Kalau ini setelah anaknya muncul itu kan bisa untuk bibit Pak ya? Bisa untuk bibit itu pindahnya gimana? Apa cuman dipindah gitu aja atau ada
cara khusus itu? Sebenarnya apa itu nggak ada cara khusus. Oh, nggak ada Pak ya. Tapi memang itu bibit itu memang jadi yang udah apa itu keluar dari pohon yang induknya itu memang harus diambil. Karena kalau nggak diambil, Ada ukurannya gitu Pak? nggak ada ukurannya. Oh. Jadi apa itu bibit itu harus diambil, harus dipindahkan. Karena kalau nggak dipindahkan nanti akan mengganggu pertumbuhan dari induknya. Gitu. Rebutan makanan gitu. Ya seperti itu. Jadi pertumbuhannya nanti akan bisa terganggu. Jadi kalau cara khusus nggak ada mas. Ya, maksud kita pindahkan biasa, disiapkan media itu pakai polybag itu kita pindah di situ aja dengan media yang sama lah. Ini kalau untuk yang bisa dipanen ini, yang bisa dipanen itu ada kriteria khusus nggak? Ini apa istilahnya pelepah ya? Pelepah dari ini aloe vera ya bahasa ini ya. Lidah buaya itu ada apa spesifikasi khusus? Oh ini yang warnanya gini atau yang besarnya sekian atau yang bagaimana itu yang bisa dipanen? Sebenarnya kalau yang bisa dipanen itu dari yang sudah bisa dipanen itu kan sudah setahun ya. Jadi diambil yang paling bawah. Yang paling bawah. Yang paling bawah itu diambil gitu. Jadi kan tadi sudah dikatakan sama ibu itu, jadi antara 3 sampai 2 sampai 3 di paling bawah itu harus diambil. Jadi nanti yang apa itu di atasnya nanti akan besar sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk kan nggak ada apa ibarat patokannya itu ya paling bawah itu. Bawah sudah diambil. Karena yang bawah ini harus diambil. Oh, iya, jadi iya. kalau apa itu Kalau nggak diambil, nanti kan ini pertumbuhannya nggak bagus. Oh. Iya, jadi apa itu? Jadi ini akan cepat pohon akan cepat besar tumbuh bagus. Kalau yang bawah itu sudah diambil. Diambil ya. Iya. Kalau nggak diambil bisa busuk juga Pak? Bisa. Oh. Iya. Gitu. Itu kan juga apa itu bisa mengganggu pertumbuhan juga kalau seperti itu. Karena kalau yang apalagi yang bawah itu kan mungkin tidak bagus apa itu sudah jadi apa itu jadi yang kuning-kuning atau apa itu ya itu harus diambil. Ya harus diambil itu, harus diambil. Nanti yang atasnya biar tumbuhnya bagus. Ya. Oh, berarti semakin tua lidah buaya itu dia semakin tinggi Pak ya? Iya, betul. Ya, nah, setelah perawatan tadi ini kelihatannya nggak begitu sulit di alam sini ya. Jadi mungkin banyak yang tertarik ini. Nah, ini bisa bagi informasinya Pak dan Ibu. Setelah apa tadi dipanen ya, dipanen, terus kemudian kalau diolah, ya ini Ibu sudah diolah jadi apa saja ini Bu lidah buayanya ini?